Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Kolab dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tetap semangat berpuasa dan menunaikan ibadah untuk mengharapkan dan mendapatkan ridho darinya. Seperti biasa, saya akan baca pantun untuk memulai acara kolak ini. Bunga melati, wangi semerbak, mekar merekah di taman kota. Jumpa kembali di acara kolak untuk menambah wawasan agama. Tema kita kali ini agak berbeda dengan yang sebelumnya, tapi masih terkait dengan puasa. Saya akan bahas tentang puasa sebagai spiritual capital. Kalau diterjemahkan secara bebas, artinya puasa sebagai modal spiritual atau sebagai bekal spiritual, atau juga bisa berarti puasa sebagai kekuatan spiritual atau bisa juga motivasi spiritual. Persoalan kekuatan spiritual atau spiritual capital ini menjadi salah satu hal yang sangat penting, terutama jika kita kaitkan dengan berbagai isu kesehatan yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Kalau kita ikuti tema peringatan Hari Kesehatan Dunia tahun 2021, temanya adalah Mental Health in Unequal World, kesehatan mental dalam dunia yang penuh dengan kesenjangan. Kita memang bisa melihat relevansi tema itu dengan keadaan yang dialami oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di tanah air kita. Kalau kita mengikuti data dan paparan dari Kementerian Kesehatan, selama pandemi COVID-19 ini memang kita mengalami masalah kesehatan yang serius. Selain masalah kesehatan jasmani, yaitu pandemi COVID-19, juga masalah kesehatan mental. Mereka yang mengalami kesehatan mental itu sebagiannya juga mereka yang sedang mengalami isolasi mandiri misalnya, yang kadang-kadang memang mengalami kesepian, merasa hampa, kemudian seperti ada ketakutan, dan berbagai macam persoalan kejiwaan yang lainnya. Para alumni COVID saya kira mengalami itu. Saya termasuk yang mengalami 2 kali COVID pada tahun 2020 dan pada tahun 2022 ini. Banyak cerita dan banyak kisah tentang persoalan spiritual ketika seseorang sedang menjalani terapi COVID-19. Tapi semuanya menunjukkan kepada kita betapa arti pentingnya kekuatan spiritual dan betapa pentingnya kekuatan dan motivasi untuk kita ini sembuh dan untuk kita ini bangkit dalam proses recovery itu. Tentu saja ikhtiar melalui perawatan dokter sangat penting, tapi faktor mental juga tidak kalah pentingnya. Nah, kalau kemudian kita kaitkan ini dengan keadaan mental spiritual bangsa Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat bahwa sekitar 20% dari total penduduk Indonesia itu mengalami gangguan mental dan mengalami gangguan jiwa. Kalau sekarang ini penduduk Indonesia sekitar 270 juta, maka sekitar 60 juta diantaranya itu mengalami gangguan jiwa. Kalau kita buat rata-rata, 1 dari 5 orang Indonesia itu mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau sekarang ini kita berlima, di tempat syuting ini kita berlima, maka salah satu dari kita jangan-jangan mengalami gangguan jiwa. Nah, mudah-mudahan tidak saya yang mengalami gangguan jiwa itu. Walaupun tentu saja tingkatannya berbeda-beda. Mulai dari yang ringan seperti stres biasa,
atau mungkin depresi, atau mungkin ya obsesi kompulsif, dan berbagai macam gangguan mental dan gangguan jiwa yang lainnya. Kalau kemudian kita lihat dari sisi kelompok usia, mereka yang mengalami gangguan jiwa itu adalah mereka yang berusia di atas 15 tahun. Itu ada 19 juta orang yang mengalami gangguan mental emosional, dan ada 15 juta orang yang mengalami depresi. Bahkan kalau kemudian kita kaitkan ini dengan angka mereka yang bunuh diri, ini juga angkanya cukup memprihatinkan kita. Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa ada sekitar 1.800 orang yang bunuh diri, dan itu kalau kita buat rata-rata, kalau dalam setahun ada 1.800, maka per hari itu rata-rata 5 orang yang bunuh diri. Sebuah angka yang sangat tinggi tentu saja. Dan yang perlu menjadi bagian dari perhatian kita juga, mereka yang bunuh diri itu adalah mereka yang masuk kelompok usia muda dan kelompok usia produktif. Mereka yang berusia antara 10 sampai 39 tahun yang jumlahnya mencapai 47,7%. Bisa kita bayangkan betapa beratnya persoalan mental spiritual di masyarakat kita, dan bisa kita bayangkan betapa beratnya tanggung jawab sosial kita. Kalau kemudian kita kaitkan jumlah mereka yang mengalami gangguan jiwa dengan jumlah pelayan kesehatan jiwa, apakah dia konselor ataukah dia itu misalnya psikiatri begitu, jumlahnya hanya 1053. Dan kalau kita bandingkan jumlah ini dengan jumlah penduduk Indonesia, maka satu orang konselor atau satu orang psikiater itu harus melayani 1 dibanding 250.000 orang. Bisa kita bayangkan betapa itu sangat berat, dan mungkin sepertinya tidak mungkin satu orang bisa melayani 250.000 orang. Sehingga tentu diperlukan aktor-aktor lain, diperlukan kekuatan yang berasal dari dalam diri kita sendiri, bagaimana di tengah berbagai himpitan dan kesulitan hidup itu kita tetap optimis dan kita tetap menjadi orang-orang yang memiliki rasa percaya diri, memiliki harapan untuk kita bisa hidup lebih baik lagi. Bagaimana agar itu tercapai dan bagaimana hubungannya dengan puasa, kita akan bahas pada segmen yang berikutnya. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, seperti biasa masuk segmen kedua saya akan bacakan pantun. Buah rambutan manis rasanya, mengandung gizi, banyak vitamin. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, mari menyambung silaturahim. Pemirsa, kalau kita kaitkan kesehatan jiwa dengan silaturahim, ada banyak penelitian dan juga tuntunan dari Nabi bagaimana agar kita hidup panjang, hidup bahagia. Di antara yang dituntunkan oleh Nabi adalah dengan bersilaturahim. Hadis masyhur yang saya kira sebagian peserta dan jamaah juga sudah hafal adalah barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia saling bersilaturahim. Hadis ini sangat populer. Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi fal yasil rohibah. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang banyak bersilaturahim itu memiliki tingkat kebahagiaan dan tingkat harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang lebih banyak menyendiri dan tidak berinteraksi dengan sesama sejawat atau dengan sahabat atau dengan tetangga atau dengan anggota keluarga.
Ada bukunya Susan Pinker, judulnya itu The Village Effect. Dalam buku itu dijelaskan bagaimana mereka yang bertemu secara rutin dengan orang-orang yang dicintai, dengan orang-orang yang merasa dekat secara pribadi, dan kemudian mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi gundah gulana, apa yang menjadi tekanan dalam kehidupannya disampaikan. Ternyata mereka itu memiliki tingkat harapan hidup 15 tahun lebih lama dibanding dengan orang-orang yang mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan menyendiri. Tentu penelitian ini semakin memperkuat betapa pentingnya peranan interaksi sosial dan betapa pentingnya peranan kita dalam membangun persahabatan dengan kesehatan. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah juga kekuatan iman atau kekuatan spiritual. Manusia adalah makhluk jasmani dan makhluk rohani. Sebagai makhluk jasmani dan makhluk rohani, kebahagiaan manusia itu ditentukan oleh bagaimana keterpenuhan hal-hal yang bersifat jasmaniyah dan hal-hal yang bersifat rohaniyah. Sesuatu yang bersifat rohaniyah itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat non-material. Spirit itu artinya semangat. Spirit dalam bahasa Inggris juga bisa berarti sesuatu yang tidak terlihat, yang kadang-kadang memang diartikan sebagai makhluk gaib. Jadi kalau ada makhluk gaib disebut sebagai spiritual being gitu. Tapi spirit juga bisa berarti motivasi, bisa juga berarti stamina mental yang tinggi. Dan spirit yang bersifat spiritual itu berarti kekuatan untuk kita bisa mencapai sesuatu dan bahagia dengan sesuatu yang sifatnya non-material. Istilah spiritual capital ini dipopulerkan salah satunya oleh Dana Zohar dan Ian Marshall dalam bukunya Spiritual Capital, Wealth That We Can Live By. Spiritual capital, sebuah kekayaan yang kita bisa hidup bahagia dengannya. Dia menjelaskan bahwa orientasi kehidupan yang serba materialistis itu ternyata tidak bisa membuat orang sepenuhnya merasa bahagia. Bahkan banyak orang yang hidup dalam dunia yang serba materialistis itu menemukan hidupnya justru hampa. Kenapa hidupnya itu hampa? Karena dia tidak menemukan makna dan menemukan kebahagiaan dari materi yang dia miliki. Karena materi itu tidak bisa membuat kita merasa aman dan tidak bisa juga membuat kita merasa nyaman. Dalam bukunya What Money Can't Buy, Michael Sandel menjelaskan bahwa dalam hidup yang serba materialistis memang seakan-akan orang bisa mencapai semuanya. Ya, orang bisa mencapai suatu jabatan kadang-kadang dengan kekuatan uangnya. Orang bisa mencapai suatu kedudukan dengan kekuatan uangnya. Ada seorang kawan yang mencoba untuk maju menjadi caleg gitu. Walaupun dia punya integritas, dia punya kapasitas, tapi karena tidak bisa mengisi tas, tidak punya isi tas, maka dia tidak terpilih. Kawan saya itu kemudian mengatakan ma fi fulus manfus gitu. Karena saya nggak punya uang, maka saya kemudian mampus gitu. Ini pandangan materialistis yang memang terjadi di masyarakat kita. Tapi hidup bukan hanya soal uang, tapi hidup itu adalah soal makna dan soal kepuasan, dan kepuasan yang justru abadi dan membawa kebahagiaan yang hakiki adalah kepuasan spiritual. Karena itu maka Dana Zohar dalam buku itu menjelaskan betapa motivasi membuat orang senantiasa berenergi. Betapa keyakinan itu bisa membuat orang semakin punya harapan. Dan itu juga dibuktikan dalam banyak sekali temuan penelitian dalam bidang kesehatan. Orang-orang yang punya iman itu ternyata punya tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak beriman.
Orang-orang yang beragama itu ternyata kalau sedang berobat itu punya tingkat kesembuhan yang lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak punya iman dan tidak beragama. Karena itu banyak orang yang karena dia tidak punya iman, tidak punya kekuatan spiritual, maka dia justru kemudian sekarang berjuang bagaimana supaya bisa berhak untuk bunuh diri. Mereka sekarang berjuang supaya eutanasia, bunuh diri secara medis, atau bunuh diri secara klinis itu bisa dilegalkan. Dan sekarang itu memang sudah bisa dilakukan oleh orang di berbagai negara sekuler yang memandang agama tidak lagi penting dalam kehidupan. Mereka merasa tidak ada harapan dan kemudian memilih untuk bunuh diri dengan cara-cara yang dilegalkan secara hukum, tetapi tentu saja menurut agama itu bukanlah sesuatu yang diperbolehkan. Disinilah arti penting dari kekuatan rohani, spiritual capital dalam kita meraih kebahagiaan, dalam kita menggapai kesuksesan. Nah, bagaimana kaitan antara spiritual capital dengan puasa? Kita akan bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, pada segmen ketiga kita akan mencoba mengkaitkan bagaimana kaitan antara puasa dengan harapan dengan spiritual capital. Kita tahu bahwa spiritual capital itu menjadi kunci kita bahagia, menjadi kunci untuk kita sukses. Seorang yang punya stamina spiritual itu adalah seorang yang tidak menyerah ketika dia berada dalam kesulitan. Saya mengkaitkan ini dengan kisah dari Nabi Yusuf dan ayah serta keluarganya yang diabadikan dalam Al-Quran surah Yusuf, surah yang ke-12. Surah Yusuf itu memang satu kesatuan cerita yang berisi banyak peristiwa yang terjadi dalam hubungannya dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kita ketahui pada masa belia, masa kecil, Nabi Yusuf itu sempat dibuang oleh saudaranya dan kemudian ditemukan oleh seorang raja Mesir dan kemudian tinggal di Mesir, bahkan sampai menduduki jabatan tinggi di negara Fir'aun itu. Berpisah dengan anak yang sangat lama membuat ayahnya merasa sangat gelisah, bahkan selalu terbayang dengan ananda tercinta yaitu Yusuf alaihissalam. Dalam situasi seperti itu, di usianya yang senja, ayah Yusuf ini meminta kepada saudara-saudara Yusuf untuk mencari Yusuf itu ke Mesir. Bisa dibayangkan bagaimana mencari seorang di sebuah negara. Penduduknya sangat banyak dan belum ada teknologi yang canggih seperti sekarang ini. Tidak ada handphone yang bisa dihubungi. Bahkan mungkin juga tidak ada chip gitu yang bisa memantau seorang itu berada di mana. Tetapi sesuatu yang sepertinya mustahil dan sangat sulit untuk dipenuhi. Tetapi ayah Yusuf itu berpesan kepada anak-anaknya untuk cari dan temukan Yusuf dan saudaranya. Dan kamu jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah, karena sesungguhnya tidak berputus asa dari pertolongan dan rahmat Allah itu kecuali orang-orang yang kafir. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Ayat ini memberikan kepada kita suatu pelajaran bahwa banyak hal dalam hidup ini sepertinya tidak mungkin, sepertinya mustahil. Tapi kalau kita itu orang beriman, kita yakin bahwa Allah itu beserta dan bersama dengan kita. Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita mohonkan. Dan Allah itu akan senantiasa menemani kita dalam situasi yang bagaimanapun. Karena itu maka dalam situasi yang sulit dan menakutkan, kita mendapatkan kisah bagaimana ketika Rasulullah bersama Abu Bakar di goa sedang bersembunyi. Beliau sedang bersembunyi dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang kafir ini lalu lalang di depan gua Sur.
Dan Abu Bakar sempat gemetar kalau sampai orang-orang itu menemukan dan mendapati mereka berdua di dalam gua. Tapi Rasul Muhammad menenangkan Abu Bakar dengan mengatakan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan khawatir, karena sesungguhnya Allah beserta dengan kita. Banyak orang yang merasa pesimis dalam hidup ini karena sekarang kita mengalami berbagai macam kesulitan. Harga-harga melambung tinggi. Bahkan yang melambung tinggi itu harga kebutuhan hidup sehari-hari. Minyak harganya mahal. Gas harganya mahal. Pertalite membumbung tinggi, Pertamax membumbung tinggi, dan banyak hal yang memang berkait dengan itu semuanya sekarang harganya melambung. Ada seorang ibu yang tega membunuh 3 anaknya karena khawatir dengan masa depan mereka. Ibu ini mengalami gangguan jiwa, depresi yang luar biasa karena mungkin lemah imannya dan tidak punya kepercayaan diri dengan berbagai kesulitan yang dihadapi. Karena itu maka puasa memberikan kepada kita pendidikan bagaimana kita menjadi orang yang optimis. Bagaimana puasa bisa memberikan kita optimisme? Yang pertama, di dalam Al-Quran dijelaskan betapa Allah itu senantiasa dekat dengan orang yang berpuasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawablah, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi, maka hendaknya mereka itu senantiasa berdoa memohon pertolongan kepadaku dan aku akan mengabulkan doa-doa itu, dan hendaknya mereka yakin bahwa doa itu akan dikabulkan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang senantiasa mendapatkan petunjuk. Orang yang berpuasa itu dekat sedekat-dekatnya dengan Allah, sehingga di dalam hadis disebutkan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Itu artinya kita sangat dekat dengan Allah, dan saking dekatnya maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Di antara doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan itu di antaranya adalah doa orang yang berpuasa. Karena itu maka selama berpuasa kita ini hendaknya memperbanyak berdoa memohon kepada Allah agar kita dimudahkan dalam segala urusan, diberikan keringanan dalam berbagai beban yang kita miliki. Dan Allah mendengar dan akan mengabulkan doa kita walaupun mungkin tidak selalu secepat yang kita harapkan. Karena itu maka berdoa memang harus disertai dengan kesabaran. Dan seperti kita bahas dalam episode terdahulu, wasta'inu bisabri wassholah, kita minta tolong dengan bersabar dan berdoa. Puasa mengajari kita kesabaran, kemampuan untuk mengendalikan diri, kemampuan untuk bertahan. Lapar itu tidak sekedar proses metabolisme biasa, tapi kalau itu kita maknai sebagai bagian dari proses spiritual. Lapar itu mendidik kita untuk punya ketahanan, punya stamina untuk bisa bertahan, karena ada waktunya kita nanti akan makan. Dan inilah yang kemudian menjadi bagian penting betapa puasa bisa menjadi bagian dari kekuatan spiritual untuk kita optimis, kita memiliki stamina, kita memiliki semangat yang tinggi bahwa segala kesulitan bisa kita hadapi, berbagai cobaan bisa kita lalui kalau kita senantiasa dekat dengan Allah, berbuat baik kepada sesama, dan kemudian senantiasa melaksanakan amal-amal soleh sebagai pintu kebaikan dan pertolongan Allah untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.